Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton! Oke teman-teman. Boleh? Udah bang, diajukan aja. Ayo kakak. Ayo. Tapi bisa dikasih tahu Pi ya kan acara hari ini makan-makan dan membagi-bagikan nih Pi untuk semua warga di Coret ini seperti apa nih Pi? Alhamdulillah ya, sebenarnya saya sama Ko Bobon ini bikin kolaborasi itu udah lama banget. Benar. Lama, ternyata tapi Ko Bobon tinggalnya di Bali. Seperti itu. Jadi saya dari awal sebagai pengusaha udah lihat ini benar-benar luar biasa potensinya. Baik potensi pahalanya, juga potensi bisa nyenengin banyak orangnya. Bahkan baginda Rasulullah itu sangat senang makan-makan. Bahkan Rasulullah itu orang lewat diajak makan, semua sahabat diajak makan. Jadi ini benar-benar sunnah Nabi seperti itu. Tapi Rasulullah juga bilang segala sesuatu itu serahkan pada ahlinya. Kalau tidak tunggu kehancuran. Itu Rasulullah yang bilang pasti ada kebenaran. Nah makanya karena saya nggak ahli dalam masak, sehingga saya menunggu waktu yang tepat lah untuk bisa kolaborasi. Dan tentunya di bulan suci ini Rasulullah itu lebih dermawan di saat bulan suci Ramadan. Jadi pasti kita lebih panen pahala di saat bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah Allah permudah, ternyata Allah tunda dulu, jadi Allah kabulkan sekarang. Dan tapi apapun itu selama Ko Bobon selama ini ke Papua dan sebagainya, saya terus doain yang terbaik. Dan alhamdulillah hidayah, niatnya masak pulang-pulang mualaf. Wih, niatnya masak bener. Pulang-pulang langsung malam. Soalnya kebetulan aku sendiri itu lama banget kenal. Iya. Jadi tahu banget orangnya dia. Iya. Semangat. Ngejos dia, orangnya ngejos. Bahkan dia tadi bilang, Titi jalan di Sabah kan, Malaysia. Tolong ya, Ko Bobon diajak ini, ajarkan Islam itu lembut. Tolong nggak, jangan terlalu keras, jangan terlalu menghakimi dan sebagainya. Gitu dia nasihatin juga sih. Oh siap. Itu sih kak, jadi hari ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan luar biasa warga Condet, warga sekitar Jakarta dan Ko Bobon tadi saya tanya gimana kok tertib kak? Alhamdulillah tertib dan Ko Bobonnya juga profesional banget, ilmunya juga luar biasa. Tentunya mudah-mudahan diterima amal ibadah kita semua. Amin. Pak Bobon, Untuk persiapan sendiri, pertama kali buat buka puasa kan ini masakan pertamanya atau gimana? Untuk berbuka, saya sudah sering ya. Sudah sering, ini bukan pertama kalinya. Jadi mungkin sudah puluhan kali. Dalam proses pemasakan ada kesulitan nggak sih? Karena kita sudah sering, sebenarnya tidak ada kendala dalam proses pemasakan. Cuma biasa faktor cuaca nggak bisa kita duga. Jadi tadi sempat hujan, kita sempat nanti sebentar, tapi selebihnya nggak ada masalah. Kalau untuk hari ini masak berapa porsi dan berapa kilo gitu? Untuk hari ini kita disediakan ayam sama rekan-rekan PS Store 150 kilo dan dipotong menjadi 10 dalam per ekornya, dapat hari ini 1.500 porsi. Sedangkan kita juga bikin takjil es dua yang harusnya cukup untuk 3.000 gelas. untuk persiapannya sendiri kalau Untuk persiapannya biasanya H-1. Jadi H-1 itu kita sudah beli bumbu, kita sudah cari ayam dan lain-lain. Kalau untuk bumbunya opor ya, opor. Lebih lengkapnya bisa cek di Google. Yang paling penting tadi aku lihat Ko Bobon memastikan bahwa ini itu segar. Itu sih penting. Siap. Ya, kan kita memang punya PS catering kan, jadinya ya kita pastikan juga ini segar, higienis dan layak untuk dikonsumsi. tapi ini akan jadi agenda rutin untuk persiapan masak seperti ini. Tapi Kalau saya dalam berteman paling utamakan itu etika ya. Jadi tentunya nanti pastinya kalau saya sih mau selalu kolaborasi atau ada lanjutan. Tapi pun harus mencocokkan waktu dari Ko Bobon ya. Gitu. Jadi supaya siapapun yang kenal saya merasa nyaman. Jangan ada tekanan harus kolaborasi, harus ada agenda berikut dan sebagainya. Seperti itu sih. Pertama, tapi dari dulu aku udah pingin, udah pernah telepon juga, nanya juga, tapi ya memang jodohnya baru sekarang. Alasan pertama, saya kan pengusaha ya, dimana pasti harus melihat sesuatu peluang, tapi dengan cara yang benar dan cara yang baik. Nah, jadi saya lihat ya masak-masak ini dari Ko Bobon dulu masak buaya, saya udah ikutin, ya di Thailand, semua dan sebagainya. Nah, akhirnya saya lihat Allah kasih jaya nih, pelan-pelan, sampai akhirnya ketemulah masak besar ini. Di situ saya udah lihat, wah ini akan jadi sesuatu yang besar. Jadi saya melihat peluang itu sebagai seorang bisnis, sehingga saya hubungi, tapi ternyata beliau masih tinggal di Bali. Jadi kita agak ada kesulitan di jalan. Dan ternyata habis itu Ko Bobon memilih langsung ke Papua. Berarti untuk itu berarti Ko Bobon udah nggak ada masalah terhadap jarak ke Papua aja ditempuh, apalagi Jakarta.
Dan ini masih saya serahkan di untuk hubungin secara langsung. Tapi insya Allah kedepannya kita ini karena korban waktu itu Pak Bobon juga yang bantu. Tapi kebetulan saya lagi melaksanakan yang Pi, dari siapa menunya? menunya karena spare waktu tadi mungkin ayam, tim semuanya. Tapi nanti apapun kita serahkan ke Chef Bobo. Kalau menu-menunya serahkan sama Chef Bobo. Tapi kalau dari segi keamanannya gimana? Sempat khawatir juga nggak sih takut kejadian yang setelah pulang? Teman-teman wartawan kan tahu ya bahwa saya selama 30 hari full rutin ngadain di sini dan timnya juga udah lengkap, jadi ya mudah-mudahan kondusif. Tapi saya tanya dulu ke Bobon itu gimana, kondusif nggak? Kondusif, alhamdulillah. Tapi saya semalam udah brief ke seluruh jajaran dan sumber daya saya untuk benar-benar ditangani dengan baik dan tidak boleh menghardik orang yang meminta-minta, tidak boleh menghina, tidak boleh berlaku tidak baik dan tidak boleh lah pokoknya yang aneh-aneh. Alhamdulillah Allah permudah hari ini. Dan doa juga Ko Bobon juga banyak acara, habis ini juga harus pergi ke acara berikutnya. Semoga diperlancar. Amin. Tapi buat tadi bilang jadi pencetus makan masak besar ya. Akhirnya diikuti dan kemarin juga viral ya apa sih yang mau disampaikan masyarakat yang pengen membuat konten kayak gini juga nggak masak besar dan lain-lain agar tidak jadi kegaduhan dan menyakiti banyak orang. Jadi kalau menurut saya sih kalau namanya kita masak besar ini kan bersentuhan dengan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak. Jadi utamakan etika tentunya dan adab, dan sekali lagi kita harap kalau misalnya teman-teman pengen meniru agenda masak besar seperti ini berjalan dengan hati. Jadi bukan sekedar konten, bukan sekedar tuang-tuangin daging lalu masak-masak. Karena sebenarnya kalau untuk masak besar ini memang kita sudah harus menyiapkan seharian waktu kita, capeknya kita, pikirannya kita dan semuanya. Jadi saran saya sih kerja dengan hati. Oke, semuanya makasih ya. Semua ya. Santan bang ya? Santan. Pakai santannya berapa ini bang? Santannya kurang lebih 5 liter. Ayo, yang duduk. Duduk semua. Bapak Ibu duduk semua. Sini Pak C. Dirapetin, duduk dirapetin. Cerita kita. Yang depan, duduk. Cari ruang. Jangan memaksakan. Ayo beribu semua. Harapan kita semua kita kondusif, ibu duduk, semua nanti dibagi ya. Ibu saya, adik-adik, abang-abang, semua boleh duduk kondusif ya kita ya. Karena sebentar lagi mau berbuka, kita juga masih ibu semua di sini. Kylie. Harapan kita semua kondusif ya. Ibu duduk. Sekalian aja, nggak apa-apa, barengan aja. Ayo, mana? Ayo.